Bapak Ibu, banyak yang nggak sadar retina itu ibarat lensa kamera hidup kita. Begitu rusak, dunia langsung buram. Dan sayangnya makin tua, kerusakan itu makin cepat. Padahal banyak lansia yang dulu bisa membaca koran jelas, sekarang hurufnya sudah menari-nari karena penglihatan kabur. Tapi tahukah Bapak Ibu, menjaga retina nggak perlu obat mahal, suntikan, atau operasi. 7 bahan dapur sederhana bisa bantu mata tetap tajam dan sehat sampai usia lanjut. Siap mengubah cara pandang hari ini. Kalau mata sering buram sore hari, silau kena lampu malam, atau terasa kering seperti berpasir, stop, basot. Jangan langsung minum vitamin kimia atau obat tetes mata yang dijual bebas. Karena rahasianya mungkin ada di dapur sendiri. Tapi sebelum saya bongkar satu-satu bahan penyelamat retina ini, tolong bantu dulu channel Sahabat Lansia dengan like, subscribe, dan komentar. Sebutkan umur dan kota asal Bapak Ibu supaya kita bisa saling mendoakan. Seringkali begitu penglihatan mulai kabur, banyak lansia langsung panik beli obat tetes di apotek atau vitamin mata yang katanya ampuh banget. Padahal itu cuma bikin lega sesaat, bukan nyembuhin akar masalahnya. Saya bilang terus terang, retina rusak bukan karena kurang obat, tapi karena pola makan dan kebiasaan yang salah bertahun-tahun. Terlalu banyak gula, minyak, dan makanan instan bikin pembuluh darah halus di mata rusak pelan-pelan tanpa terasa. Akibatnya retina kekurangan oksigen, penglihatan makin samar, dan kalau dibiarkan bisa berujung kebutaan permanen. Stop bergantung sama iklan obat mata aja. Obat kimia itu ibarat tambal ban, bocor, sementara doang. Yang dibutuhkan tubuh adalah nutrisi alami yang bantu perbaiki sel mata dari dalam. Rahasianya ada di sekitar Bapak Ibu, di dapur sendiri. Dan 7 bahan inilah yang bisa bantu jaga retina tetap sehat tanpa efek samping. Siap saya bocorkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh sahabat lansia dimanapun berada. Semoga Allah selalu jaga penglihatan dan kesehatan kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Hadi Prasetyo, dokter penyakit dalam yang sudah lebih dari 20 tahun mendampingi para lansia dengan berbagai keluhan mata. Dari yang cuman kabur ringan sampai yang sudah nggak bisa baca jam dinding. Dan tahu nggak, hampir semuanya punya satu pola yang sama, makannya asal-asalan, tapi berharap penglihatannya tetap jernih. Nggak bisa begitu Pak Bu, mata butuh bahan bakar yang benar, bukan cuma vitamin sesekali. Dari pengalaman saya, pasien yang mau disiplin ubah kebiasaan dan mulai konsumsi bahan alami justru bisa menjaga retina tetap kuat walau usia lewat 60. Jadi sekarang, mari kita mulai bahas satu persatu 7 bahan dapur yang bisa jadi pelindung alami retina. Kita mulai dari bahan pertama yang sering diremehkan, padahal manfaatnya luar biasa. Nah, bahan pertama yang wajib ada di dapur lansia adalah wortel. Jangan diremehkan, ini bukan cuma makanan kelinci. Di dalam wortel ada beta karoten tinggi yang tubuh ubah jadi vitamin A, bahan bakar utama retina supaya bisa menangkap cahaya dengan jelas. Tanpa cukup vitamin A, mata cepat kering, penglihatan senja kabur, dan retina bisa rusak pelan-pelan. Banyak pasien saya baru sadar pentingnya wortel setelah penglihatannya mulai meredup. Padahal kalau rutin makan setengah gelas jus wortel 3 kali seminggu saja, sel-sel retina bisa tetap kuat meski usia makin tua. Tapi jangan berlebihan juga ya. Kalau kebanyakan, kulit bisa menguning dan hati malah kerja ekstra. Kuncinya seimbang. Campur dengan sayur lain biar hasilnya maksimal. Jadi, mulai sekarang, daripada beli suplemen mahal, lebih baik rajin parut wortel buat campuran sayur, sup, atau jus. Sederhana, murah, tapi efeknya nyata. Retina lebih sehat, pandangan lebih terang. Bahan kedua yang sering diremehkan, tapi luar biasa efeknya adalah bayam. Ya, sayur hijau yang kadang cuma jadi pelengkap. Tahu, tempe itu sebenarnya pelindung pembuluh darah mata. Di dalam bayam ada lutein dan zeaxanthin, 2 zat penting yang bekerja seperti kacamata alami, menyaring cahaya biru dan menjaga retina tetap kuat. Banyak lansia ngeluh matanya gampang silau, padahal itu tanda retina mulai lemah karena kekurangan nutrisi hijau ini. Coba makan bayam rebus 2-3 kali seminggu, penglihatan bisa jauh lebih stabil, nggak gampang capek waktu baca atau nonton TV.
Tapi ingat, jangan kebanyakan juga. Bayam itu tinggi oksalat. Kalau tiap hari dikonsumsi berlebihan, bisa bikin batu ginjal nongol diam-diam. Jadi cukup secukupnya, diseling dengan sayur hijau lain seperti kangkung atau sawi. Intinya, kalau mau aliran darah ke retina tetap lancar, jangan malas makan sayur hijau. Murah, gampang. Tapi efeknya bisa lawan penuaan mata. Sekarang kita bahas bahan ketiga, telur. Jangan takut kolesterol duluan, Bu, Pak. Justru di kuning telurnya ada lutein, zeaxanthin, dan zinc. 3 nutrisi penting yang bantu sel retina beregenerasi. Bayangkan, retina seperti layar TV, kalau pikselnya rusak, ya gambarnya buram. Nah, telur ini bantu ganti piksel alami di mata. Banyak penelitian nunjukin lansia yang rutin makan 1 butir telur setiap 2 hari punya risiko degenerasi makula lebih rendah. Tapi jangan digoreng pakai minyak banyak, itu malah ngerusak manfaatnya. Lebih baik direbus atau dibuat orak-arik tanpa minyak berlebihan. Dan jangan juga tiap hari 5 butir, nanti kolesterol naik, pembuluh darah malah mampet. 1 atau 2 butir cukup buat jaga retina tetap segar. Jadi kalau mau mata awet muda dan penglihatan nggak cepat redup, mulai biasakan sarapan pakai telur rebus. Simple, tapi efeknya bisa bikin retina Bapak Ibu tetap tajam walau umur udah kepala 6. Nah, sampai di sini kita udah bahas 3 bahan ajaib buat retina. Wortel, bayam, dan telur. Jangan disepelekan, 3 bahan sederhana ini udah cukup buat mulai balikin kekuatan mata dari dalam. Wortel kasih vitamin A biar retina nggak cepat rusak, bayam jaga aliran darah biar tetap lancar, dan telur bantu regenerasi sel biar penglihatan nggak makin buram. 3 langkah kecil ini kalau rutin dilakukan bisa bikin perubahan besar. Tapi masalahnya banyak lansia yang tahu tapi nggak jalanin, alasannya klasik. Nanti aja, padahal mata nggak bisa nunggu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tetap bisa baca Quran jelas tanpa kacamata tebal, mulai praktek dari sekarang. Dan saya pengen tahu dari 3 bahan tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi di rumah? Coba tulis di kolom komentar. Kita lihat siapa yang paling rajin rawat retina tanpa obat mahal. Ingat, perubahan kecil hari ini bisa cegah kebutaan di masa depan. Sekarang kita masuk ke bahan keempat, tomat. Ini buah yang sering diremehkan, padahal pelindung retina nomor 1 dari serangan radikal bebas. Kandungan likopen di dalam tomat bekerja seperti tameng yang melindungi sel-sel mata dari kerusakan akibat sinar matahari dan polusi. Banyak lansia yang tiap pagi jalan tanpa kacamata hitam, terus ngeluh mata silau dan perih. Nah, itu tandanya retina mulai kalah lawan radikal bebas. Coba rutin makan tomat, baik dimakan langsung, di jus, atau dimasak jadi sambal. Lebih bagus lagi kalau dimasak sebentar karena likopen justru makin aktif setelah kena panas. Tapi jangan kebanyakan juga, apalagi kalau asam lambung sering kambuh. 2-3 buah kecil sehari udah cukup. Tomat ini bukan cuma bikin warna kulit segar, tapi juga bantu retina tetap jernih kayak kaca yang baru dilap. Jadi kalau mau mata tetap terang meski umur terus naik, jangan pelit makan tomat. Murah, gampang, tapi efeknya luar biasa. Bahan kelima ini wajib banget buat para lansia, ikan laut. Jangan males makan ikan, karena di dalamnya ada omega 3, DHA, dan EPA, 3 zat yang jadi oli bagi retina. Tanpa itu, sel-sel mata kering, cepat aus, dan akhirnya penglihatan mulai kabur. Banyak lansia ngaku matanya perih dan kering, padahal bukan kurang tetes mata, tapi kurang asupan omega 3. Ikan seperti salmon, tongkol, atau kembung bisa bantu retina tetap lembab dan fleksibel. Bahkan penelitian nunjukin orang yang rutin makan ikan 2 kali seminggu punya risiko degenerasi makula lebih rendah sampai 40%. Tapi jangan goreng sampai gosong. Kalau bisa dikukus, dipanggang, atau dibakar ringan, biar gizinya nggak hilang. Dan hati-hati kalau kolesterol tinggi, jangan tiap hari juga. Intinya, kalau mau retina tetap kuat dan pandangan nggak cepat buram, makan ikan laut itu wajib. Bukan suplemen mahal yang ngaku-ngaku buat mata, tapi protein asli dari laut yang kasih tenaga nyata buat retina. Sekarang bahan keenam, kacang almond. Jangan anggap cemilan mahal, ini justru investasi buat mata. Di dalam almond ada vitamin E tinggi yang kerjanya luar biasa, melindungi retina dari penuaan dini dan kerusakan akibat paparan sinar matahari. Banyak lansia yang ngeluh, kok makin tua mata makin cepat capek ya? Ya jelas, karena tubuh kekurangan antioksidan. Coba makan segenggam kecil almond, sekitar 5-7 butir setiap hari. Bisa dijadikan camilan sore sambil nonton TV atau teman minum teh tanpa gula. Tapi jangan kebanyakan ya.
Kalau dilahap segenggam besar tiap kali duduk santai, bisa bikin berat badan naik dan kolesterol melonjak. Yang penting rutin, bukan rakus. Vitamin E dalam almond juga bantu jaga kelembapan mata, jadi nggak gampang kering atau pedih. Jadi daripada jajan gorengan sore-sore, ganti aja dengan almond. Lebih sehat, bikin kenyang, dan pelan-pelan retina Bapak Ibu bakal berterima kasih. Nah, bahan terakhir ini mungkin paling sering ada di dapur, tapi jarang disadari manfaatnya. Kunyit. Bukan cuma buat bumbu nasi kuning, tapi juga pelindung retina kelas berat. Kandungan kurkumin di kunyit punya efek antiinflamasi dan antioksidan yang kuat banget. Ia bantu aliran darah ke mata tetap lancar dan cegah peradangan halus yang sering jadi biang kerok penurunan penglihatan. Banyak lansia yang tiap pagi minum jamu kunyit asam tanpa tahu sebenarnya mereka sedang merawat retina juga. Tapi ya, jangan asal minum sembarangan. Kalau lambung sensitif, campur madu atau susu hangat biar aman. Dan jangan berlebihan, cukup 1 ruas kecil per hari. Ingat, ini bukan jimat, tapi pelengkap luar biasa buat pertahanan mata. Kalau 7 bahan dari wortel sampai kunyit ini digabung, efeknya bisa seperti tentara lengkap yang jaga retina siang dan malam. Jadi jangan tunggu penglihatan makin redup baru panik, mulai dari dapur. Sekarang coba bayangkan 7 bahan dapur sederhana ini: wortel, bayam, telur, tomat, ikan laut, kacang almond, dan kunyit. Kalau dikombinasikan rutin, efeknya bisa luar biasa. Retina Bapak Ibu bukan cuma jadi lebih kuat, tapi juga lebih tahan terhadap penuaan dan sinar matahari. Banyak yang sibuk cari obat mahal, padahal obat sebenarnya ada di dapur sendiri. Cuman masalahnya banyak yang tahu tapi malas jalanin. Padahal tubuh nggak bisa bohong. Yang dimakan itulah yang jadi bahan bangun sel-sel mata. Kalau tiap hari cuman gorengan dan kopi manis, ya jangan heran penglihatan makin buram. Tapi kalau 7 bahan ini jadi bagian dari rutinitas makan, pelan-pelan mata bisa balik cerah, tidur lebih nyenyak, dan kepala nggak gampang pusing. Jadi jangan tunggu sampai kabur baru nyesel. Bayangkan kalau semua bahan ini Bapak Ibu terapkan 3 bulan aja, hasilnya bisa bikin mata awet muda tanpa perlu obat kimia. Sekarang biar gampang paham, saya jelaskan sedikit. Retina itu ibarat layar kamera digital di mata kita. Kalau kabel listriknya, pembuluh darah mampet atau sensornya rusak, ya gambarnya pasti buram. Dan kerusakan ini sering dimulai karena aliran darah kecil di mata tersumbat akibat kolesterol, gula tinggi, atau kekurangan nutrisi. Begitu suplai oksigen terganggu, sel-sel retina pelan-pelan mati lampu. Nah, 7 bahan tadi kerjanya mirip teknisi yang bersihin kabel dan isi ulang energinya. Wortel dan bayam bantu perbaiki sensor cahaya, ikan dan almond jadi pelumas biar retina nggak kering, sementara kunyit dan tomat jadi perisai dari karat akibat radikal bebas. Alah, kalau tubuh kekurangan ini semua, ibarat mobil nggak pernah ganti oli, lama-lama mesinnya jebol. Jadi jangan tunggu sampai harus operasi atau suntik obat mahal baru peduli. Mata itu investasi, bukan barang sekali pakai. Rawat dari sekarang sebelum rusaknya keburu permanen. Sekarang, kalau Bapak Ibu mau hasilnya nyata, bukan cuma tahu teorinya, ayo ubah kebiasaan dari sekarang. Pertama, kurangi makanan tinggi gula dan minyak. Itu musuh utama retina. Gula bikin pembuluh darah kecil di mata gampang bocor, sementara minyak jenuh dari gorengan bikin darah kental dan aliran ke retina tersendat. Kedua, perbanyak sayur dan buah warna cerah, terutama yang sudah kita bahas tadi. Ketiga, istirahatkan mata. Jangan nonton TV atau main HP terus, kasihan retinanya kerja lembur. Setiap 2 jam, istirahat 5 menit, lihat pemandangan jauh biar otot mata santai. Lalu jangan lupa minum air cukup, karena dehidrasi juga bikin mata kering dan cepat lelah. Kalau bisa, tambahkan kebiasaan kecil seperti pijat lembut area pelipis sebelum tidur. Simple tapi efektif. Dan yang terakhir, tidur cukup, karena regenerasi sel retina terjadi waktu kita istirahat. Ingat, mata bukan robot. Kalau mau tetap tajam, rawat dengan disiplin setiap hari. Kalau mau mata tetap awas sampai tua, jangan cuma fokus ke obat atau suplemen, tapi bersihkan dulu sampah dalam tubuh. Percuma minum vitamin kalau tiap hari masih nimbun racun dari makanan olahan, rokok, dan kurang tidur. Itu kayak nyiram bunga pakai air got yang nggak bakal sehat. Jadi mulai detoks perlahan, ganti kopi berlebihan dengan air putih, kurangi makanan kaleng, dan biasakan sarapan sayur segar. Tubuh itu pabrik canggih, asal dikasih bahan bersih, dia bisa perbaiki sendiri. Tapi kalau tiap hari dikasih racun, ya jangan heran kalau mata makin buram dan gampang capek. See you.
Ingat, retina itu bagian paling sensitif terhadap racun dalam darah. Begitu aliran darah kotor, dia yang pertama protes. Jadi mulai sekarang, bantu mata dengan hidup bersih. Nggak usah ekstrim, cukup disiplin. Makan alami, tidur cukup, dan jangan males bergerak. Detox bukan gaya-gayaan tapi investasi, supaya mata nggak nyerah sebelum waktunya. Jangan kebanyakan alasan. Banyak orang suka bilang, ya wajarlah, udah tua jadi matanya buram. Salah besar. Masalahnya bukan di umur, tapi di kebiasaan yang gak berubah. Umur boleh nambah, tapi kalau gaya hidup masih asal-asalan, ya mata juga protes. Jangan kira cuma anak muda yang bisa punya penglihatan tajam. Banyak lansia yang masih bisa baca koran tanpa kacamata karena mereka rajin jaga pola makan dan gak sembarangan nelen obat. Umur itu cuma angka. Yang bikin rusak itu rasa malas dan cuek sama tubuh sendiri. Jadi kalau sekarang mata mulai kabur, jangan pasrah, tapi introspeksi. Udah berapa lama nggak periksa ke dokter? Masih doyan makan manis dan gorengan tiap sore? Masih sering begadang nonton sinetron? Nah, itu penyebabnya. Tubuh cuma minta satu hal, dirawat. Kalau dijaga dengan benar, umur 70 pun masih bisa lihat jelas. Jadi stop nyalahin umur, mulai ubah cara hidup. Nah, ini penyakit paling umum. Semangat di awal, kendor di tengah, hilang di akhir. Baru 2 hari makan sayur langsung bilang, kok belum terasa ya dok? Ya jelas belum. Tubuh bukan saklar lampu, pencet langsung nyala. Perubahan butuh waktu, apalagi buat organ halus kayak mata. Jadi kalau mau hasil nyata harus konsisten. Minum air putih tiap hari bukan cuma pas haus. Kurangi gula terus, bukan cuma pas ingat. Olahraga rutin, bukan sekali seminggu lalu lupa. Jangan mau gampang nyerah cuma karena nggak instan. Orang yang rajin dan sabar itu yang matanya awet terang sampai tua. Tapi yang asal-asalan ya siap-siap aja tiap tahun ganti ukuran kacamata. Ingat, semua kebiasaan kecil itu kayak cicilan. Kalau rutin dibayar, hasilnya bisa besar. Jadi bukan siapa yang paling tahu ilmunya, tapi siapa yang paling tekun jalaninnya. Mau mata sehat, ya jangan cuma niat, tapi buktiin tiap hari. Ini nih yang sering bikin saya geleng-geleng kepala. Udah tahu matanya makin burem, tapi masih aja takut periksa. Katanya, takut disuruh operasi, takut mahal, takut hasilnya jelek. Lah, justru karena nunda itulah akhirnya malah beneran parah dan ujung-ujungnya operasi nggak bisa dihindari. Dokter mata itu bukan tukang palak. Mereka penyelamat sebelum terlambat. Kalau diperiksa dari awal, banyak masalah bisa diberesin tanpa jarum suntik. Cukup dengan pola hidup dan obat ringan. Tapi karena nunggu sampai pandangan gelap sebelah, baru panik datang ke RS. Terlambat, jadi mulai sekarang jangan sok kuat. Sekali setahun aja kontrol mata, itu udah luar biasa manfaatnya. Jangan nunggu katarak nutup semua pandangan baru sadar pentingnya tindakan cepat. Ingat, lebih baik dicek dan tenang daripada cuek tapi nyesel. Jadi ayo, berani periksa, bukan tanda lemah tapi tanda orang cerdas yang peduli masa depannya. Jujur aja, gak ada yang mau tua dalam keadaan nyusahin orang lain. Tapi banyak yang tanpa sadar malah bikin dirinya tergantung gara-gara malas jaga mata. Bayangin cuman karena malas periksa dan asal makan akhirnya jalan aja harus dipapah. Baca resep obat gak bisa. Bahkan tanda tangan sendiri pun gak yakin. Sedih kan? Padahal semua itu bisa dicegah kalau dari awal serius rawat penglihatan. Mata itu kunci kemandirian. Selama masih bisa lihat jelas, hidup terasa bebas. Tapi begitu penglihatan kabur, dunia rasanya sempit. Jadi jangan tunggu buta baru nyadar pentingnya pencegahan. Ingat, anak atau cucu boleh sayang, tapi mereka juga punya hidup sendiri. Nggak tega kan kalau tiap hari mereka harus jagain karena kita lalai. Kalau benar sayang keluarga, rawat diri sendiri. Rawat mata biar nggak jadi beban. Karena tua itu pasti tapi jadi berguna atau merepotkan, itu pilihan. Sekarang saya tanya, apa gunanya umur panjang kalau hidupnya cuma bisa meraba-raba? Banyak orang rela keluar uang jutaan buat operasi. Padahal kalau dari dulu mau disiplin jaga pola hidup, semua itu nggak perlu. Mata itu bukan cuma alat lihat, tapi jendela buat menikmati hidup. Lihat wajah cucu, baca doa, nikmati langit sore. Jadi jangan tunggu kehilangan baru sadar nilainya. Mulai sekarang syukuri dan rawat. Jangan malas makan sehat, jangan anggap remeh periksa rutin, dan jangan cuek sama sinyal kecil dari tubuh. Sekali retina rusak, nggak ada tombol unduh.
mau hidup nyaman sampai tua. Ya jaga mata dari sekarang, karena orang yang matanya sehat, pikirannya juga jernih, hatinya tenang, dan hidupnya penuh makna. Jadi berhenti cari alasan, berhenti nunda, dan berhenti nyalahin umur. Rawat mata, rawat hidup, karena penglihatan yang jelas itu hadiah, bukan hak yang bisa disia-siakan.